Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia ini punya misi yang utama, bahwa Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus datang untuk setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan misi Yesus yang berikutnya, Dia memuridkan murid-muridnya untuk menjadi seperti Dia. Di dalam pelayanan pemuridan Tuhan Yesus punya tujuan yang jelas, yaitu supaya pengikutnya menjadi serupa dengan Yesus dalam pikirannya, dalam karakternya, dalam emosinya, dan hidup seperti Yesus dalam pelayanan dan kehendaknya, mengasihi seperti Yesus mengasihi, bertindak seperti Yesus bertindak. Itulah pemuridan. Di dalam pemuridan Tuhan Yesus ada 12 murid, tapi ada 3 murid yang utama yang dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, 3 orang ini bersama dengan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, 3 muridnya bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Inilah dasar pemuridan kontekstual yang kami desain di dalam satu kelompok tumbuh bersama kontekstual atau CBG, kontekstual Bible Group, satu kelompok yang berisi 3-6 orang yang memuridkan dan meneladani Tuhan Yesus di dalam pemuridan, supaya mereka yang ikut KTBK CBG ini, mereka bertumbuh menjadi dewasa, hidupnya serupa dengan Yesus, baik dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kasih, dalam relasi, dalam pelayanan, dan memutuskan segala sesuatu ada di dalam kehendak Yesus Kristus. Inilah yang kami akan presentasikan secara praktis di dalam KTBK. Kita akan melihat kelompok KTBK bagaimana ini dilakukan secara praktis. Durasi untuk ujian penyembahan bisa 2-3 lagu supaya menaikkan hadirat Tuhan, ditinggikan, dan semua siap untuk menyembah Tuhan. Bisa 10-15 menit. Ciri khas KTBK adalah menemukan kebenaran teks Alkitab sesuai dengan maksud penulis Alkitab pada konteks itu. Itu sebabnya sebelum menafsir Alkitab perlu observasi atau penggalian, pengamatan untuk mencari data dan fakta yang ada di teks Alkitab sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, sehingga mengerti data-data apa yang dibutuhkan, siapa penulisnya, apa yang dikatakan, bagaimana itu ceritanya, bagaimana terjadi fakta-fakta itu, dan alasan-alasan serta di mana, kapan. Semakin banyak data ditemukan, akan semakin tepat penafsirannya. Dan di dalam kelompok KTBK, kalau dilakukan bersama-sama, maka akan semakin banyak menggali fakta dan data dari teks Alkitab. Beda kalau kita menyelidiki sendiri, akan terbatas. Tetapi dengan teman-teman, ada senior, ada pemimpin, ada yang lebih memahami, akan saling melengkapi banyaknya data sehingga penafsirannya akan semakin tepat. Oke, sekarang teman-teman kita akan masuk dalam observasi. Pertanyaan pertama, saya akan bacakan, nanti teman-teman yang akan menjawab ya. Selidikilah 3 pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama itu tentang orang Farisi. Nanti Thomas ya untuk pertanyaan
yang berkaitan dengan orang Farisi. Ini ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian yang berkaitan dengan takut, ini ayat 4 sampai 7, dia masih berwajib. Lalu yang berkaitan dengan mengakui, ini ayat 8 sampai 11 nanti Mas Ernst. Ya, di sini tentang pengajaran Yesus untuk orang-orang Farisi. Jadi di ayat 1 sampai yang ketiga ini Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak bahwa harus waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Nah, untuk pengajaran Tuhan Yesus selanjutnya kepada muridnya, ini tercatat di ayat 4. Yesus mengajarkan kepada sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi takutlah, ayat 5, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan juga mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Dan itu takutilah Dia, gitu, ayat 5. Kemudian ayat 6 ini juga dikasih perumpamaan bahwa burung pipit ini juga berharga di mata Allah. Apalagi kita di ayat 7 itu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ya, itu pengajaran Tuhan ayat 4 sampai 7. Ya, kalau tentang mengakui, pengajaran Yesus ini ada di ayat 8 sampai 11. Dikatakan ayat 8 nih, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku ini Yesus di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi siapa yang mengakui Yesus di depan manusia, ia akan diakui juga oleh Yesus di hadapan malaikat. Tapi siapa yang menyangkal juga akan disangkal. Itu maksudnya. Interpretasi di dalam KTBK artinya menafsir teks Alkitab sesuai dengan maksud penulis, sesuai dengan konteks pada waktu itu. Tafsiran yang salah akan mengakibatkan anggota mengikuti ajaran atau prinsip-prinsip yang salah sehingga akan menyesatkan. Tetapi tafsiran yang benar akan membawa kemerdekaan akan dosa, membawa pertumbuhan yang holistik. Sekarang kita masuk dalam interpretasi. Pertanyaannya gini, apa artinya menghujat Roh Kudus? Ini teman-teman bisa jawab. Siapa aja, silakan. Kalau menurut saya, apa artinya menghujat Roh Kudus? Ini langsung contohnya. Jadi kalau orang dulu percaya dan meninggalkan kepercayaan, ya meninggalkan kepercayaannya pada Kristen itu karena pekerjaan atau mencari jodoh atau yang lain, itu meninggalkan iman. Ya itu artinya saya mengatakan itu menghujat Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah saksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah. Ya kalau dari saya, Mas Fir, tentang menghujat Roh Kudus ini, itu orang yang nolak karunia, karunia Roh Kudus. Contohnya ya, bahasa roh. Orang yang tidak percaya bahasa roh, orang yang tidak mau berbahasa roh, nah itu menghujat Roh Kudus, Mas Fir. Ya, tadi teman-teman sudah menjawab tentang pertanyaan apa arti menghujat Roh Kudus, dan bisa disimpulkan bahwa menghujat Roh Kudus itu kita bisa lihat di dalam ayat 8 dan 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ini artinya bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah tidak mau mengakui Yesus di depan. Tidak mau mengakui Yesus di depan umum. Jadi menyangkal
Yesus di depan kita. Itu artinya memuja Roh. Di dalam KTPK ada aplikasi yang dimaksud adalah menaati, menerapkan kebenaran-kebenaran teks Alkitab di dalam kehidupan para anggota setiap saat, setiap hari, supaya hidupnya diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Mengerti kebenaran tanpa melakukan adalah omong kosong. Melakukan tanpa mengerti kebenaran akan meleset dan kemana saja arahnya tidak jelas. Sekarang kita masuk ke aplikasi ya. Ada pertanyaannya begini, bagaimana pengalaman saudara dengan Roh Kudus saat terjepit dan dimintai pertanggungjawaban iman? Nah, ini seperti apa? Ya, kalau pengalaman dari saya masih rawan, ya dulu saya bekerja di suatu perusahaan yang sangat besar juga. Ya, saya ditanyai tentang iman saya. Dan itu pertanyaan nggak dari satu orang, dari berbagai macam orang di kantor saya seperti itu. Ya yang saya lakukan ya saya tetap memegang iman saya. Mungkin yang jadi kekurangan saya belum bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Dengan KTPK ini ya saya akan berusaha belajar supaya ya bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Kalau pengalaman saya masih mungkin umum ya, tapi saya juga punya pengalaman yang sama dengan teman. Jadi keterima kerja di tempat yang jelas-jelas menolak iman Kristen saya. Nah, saya tetap masuk, tapi begitu masuk mereka terus menyerang gitu. Nah, saya mau nggak mengakui, jadi saya bergumul dan akhirnya saya tinggalkan pekerjaan itu. Nah, kalau teman saya beda, mungkin ada beberapa yang menolak imannya gitu gara-gara pekerjaan ini. Kalau saya menyarankan saya pribadi, saya akan tetap terus pegang teguh iman dan saya tinggalkan pekerjaan itu. Itu pengalaman saya waktu itu. Dalam KTBK ada persoalan, ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum diketahui untuk konteks masa kini. Maka itu perlu didiskusikan. Diskusi ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sesuai teks Alkitab diterapkan pada masa kini. Nah, untuk pertanyaan diskusi kali ini, bagaimana kiat atau cara kita di dalam menasihati saudara kita yang mungkin sedang membangun relasi pacaran dengan orang yang berbeda iman. Nah, ini bagaimana cara atau kiat kita di dalam menasihati mereka? Kalau saya ada dua hal yang akan saya sampaikan ke teman saya, Mas. Yang pertama, konsekuensinya di 8 itu. Konsekuensinya jelas di sini bahwa dia tidak akan diampuni, ya kan? Keselamatan sudah hilang kalau dia tidak mengakui. Yang kedua, saya jelaskan kekuatannya apa. Nah, ayat yang 11 ini kekuatannya adalah Tuhan akan memberikan apa yang harus dikatakan untuk membela diri. Jadi nggak perlu takut, Tuhan akan menyertai. Proses pemuritan yang baik tentu tidak hanya sekali pertemuan, tapi KTBK sebagai metode pemuritan yang kontinu dan terus-menerus sampai bermultiplikasi, berlipat ganda, anggota menjadi pemimpin kelompok-kelompok yang baru dan terus membagikan kebenaran firman Tuhan. Ada yang membagi-bagi roti, membagi-bagi harta, membagi-bagi sesuatu, tapi kelompok KTBK ini membagi kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang lain. Itu sebabnya di dalam aksi, yaitu satu tindakan nyata di dalam minggu-minggu berikutnya sebelum kelompok ini bertemu lagi, dia bisa melakukan dan menaati kebenaran teks yang sedang dibahas sehingga memberkati orang lain.
saudara kita, dan kita akan bercerita atau membagikan apa yang kita dapatkan di KTPK ini, yaitu berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak menyangkal Dia. Kita juga mendampingi mereka supaya mereka juga berani untuk mengakui Yesus. Lalu yang kedua, nanti kita akan menghafalkan selama seminggu ini dari Lukas 12 ayat 8 dan 9. Mari kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu, lalu seminggu ke depan kita akan menghafalkan. Lukas 12 ayat 8 dan 9. Aku berkata, ada orang Kristen yang suka berdoa sendiri. Pada saat dia membutuhkan orang lain mendoakan, kesulitan. Ada yang di dalam kelompok besar, orang Kristen kesulitan untuk minta didoakan dan mendoakan. Tapi di dalam kelompok KTPK ini ada satu item untuk saling mendoakan. Di antara kelompok yang dalam kesulitan, ada yang temannya mendoakan dan saling membangun, saling mengasihi. Tidak cuma itu, di dalam kelompok KTPK ada pokok-pokok doa dari saudara-saudara seiman lainnya, atau doa syafaat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi orang lain di dalam kesulitan, bisa diangkat di dalam doa syafaat dalam KTPK, sehingga kelompok KTPK ini menjadi berkat untuk mendoakan orang lain. Ya, kita sudah di penghujung di KTPK hari ini. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama kita berdoa buat orang-orang percaya supaya tidak menyangkal Kristus, mau setia dan berani mempertanggungjawabkan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua kita berdoa untuk pergumulan dari teman-teman tadi yang sudah teman-teman bagikan atau sharingkan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sudah melihat praktek kelompok tumbuh bersama kontekstual dalam rangka pemuritan kontekstual yang menteladani pemuritan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dirangkaikan dalam praktek tadi semuanya menjadi satu ibadah yang kecil yang lengkap. Ada pujian dan penyembahan, ada sharing yang saling membagikan pengalaman dan semua beban, dan saling menolong, mengasihi, dan mendoakan. Ada doa syafaat, doa bersama di dalam kelompok KTPK ini, dan ada kesaksian-kesaksian. Ini semua lengkap dan mengutamakan pendalaman firman Tuhan yang kontekstual, pendalaman firman Tuhan yang mencari apa maksud penulis dalam teks itu pada konteks masa lalu dan bisa diaplikasikan setiap anggota dalam konteks masa kini, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan bisa diterapkan di dalam kehidupan masa kini, supaya kelompok ini anggotanya menjadi serupa dengan Yesus di dalam pikirannya, di dalam perasaan hati kasih Kristus dilakukan di dalam setiap anggotanya, dan melayani seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus, mempunyai relasi seperti Yesus, dan ini dipraktekkan untuk menyaksikan kasih Kristus pada orang lain. Ini istimewanya KTPK, sehingga saudara-saudara yang bisa mengikuti dan mempraktekkan di dalam kelompok-kelompok ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus akan terus bertumbuh menjadi serupa Yesus, dan jemaat Tuhan semakin kuat di dalam iman dan rohani. Orang-orang percaya semakin dimuridkan dan akan memuridkan orang lain, bermultiplikasi. Semakin banyak orang yang dewasa dalam Yesus, ikutlah
KTBK. Tuhan memberkati.